Langit sore itu berwarna jingga pucat ketika aplikasi baru bernama Seconma tiba-tiba viral di kampus Artajaya. Tidak ada yang tahu siapa developernya. Tidak ada akun resmi. Tidak ada website. Aplikasi itu hanya muncul begitu saja di forum mahasiswa, lengkap dengan file instalasi dan satu kalimat promosi. Temui versi dirimu yang lebih baik. Awalnya semua menganggap itu cuma eksperimen anak IT. Raka yang pertama kali mencoba. Dia bukan tipe orang yang percaya hal mistis. Dia lebih percaya algoritma daripada doa. Katanya aplikasi itu menggunakan AI untuk menciptakan versi alternatif diri kita berdasarkan data digital. Chat, foto, voice note, lokasi, bahkan kebiasaan scrolling tengah malam. Setelah instalasi selesai, layar ponselnya menghitam selama beberapa detik, lalu muncul kamera selfie yang menyala sendiri. Tatap layar selama 10 detik. Jangan berkedip. Raka tertawa. Cringe banget. Tapi dia tetap melakukannya. Detik ke-7, wajahnya di layar tersenyum. Padahal dia tidak. Dia langsung menjauhkan ponsel. Di layar, wajahnya masih tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Itu senyum yang terlalu lebar, terlalu rapi, terlalu sadar. Lalu muncul notifikasi, sinkronisasi berhasil. Seconma aktif. Malam itu Raka merasa aneh. Ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Foto profilnya adalah dirinya sendiri. Terima kasih sudah membebaskanku. Raka mengira itu prank dari teman kosnya, Fikri. Ia menelpon Fikri sambil tertawa-tawa. Tapi Fikri bersumpah tidak tahu apa-apa. Bahkan Fikri mengaku belum berani menginstal aplikasi itu karena isu aneh yang mulai beredar. Katanya, 2 mahasiswa dari fakultas sebelah menghilang setelah menggunakannya. Keesokan harinya, Raka datang ke kampus dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang memperhatikannya dari dalam cermin. Di kamar mandi kos, saat ia bercermin untuk mencuci muka, bayangannya bergerak sedikit lebih lambat daripada gerakannya sendiri. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat jantungnya terasa jatuh ke perut. Hari demi hari, hidup Raka berubah drastis. Nilainya tiba-tiba membaik, presentasinya lancar. Dia menjadi lebih percaya diri. Bahkan dosen killer yang biasanya mempermalukannya kini justru memujinya di depan kelas. Semua terasa terlalu sempurna. Setiap malam, ia menerima laporan dari aplikasi Seconma. Versi alternatifmu telah menyelesaikan 3 tugas. Versi alternatifmu berhasil membuat 12 orang terkesan hari ini. Versi alternatifmu mengambil alih saat kamu ragu. Mengambil alih, Raka mulai sadar ada bagian dalam harinya yang ia tidak ingat. Suatu sore, ia duduk di kafe kampus bersama Dinda. Mereka membahas proyek akhir. Raka merasa ia hanya diam dan mendengarkan. Tapi Dinda menatapnya dengan pipi memerah. "Kamu beda banget sekarang," kata Dinda pelan. "Kamu tadi bilang kamu suka aku sejak semester 2. Raka membeku. Ia tidak pernah mengatakan itu. Ia bahkan terlalu takut untuk sekadar menyentuh tangan Dinda. Tapi Dinda menunjukkan cat darinya. Bukan cuma 1 pesan, puluhan. Dengan gaya bahasa yang bukan miliknya. Lebih tenang, lebih dominan, lebih sempurna. Malam itu, Raka mencoba menghapus aplikasi Seconma. Tapi tidak bisa. Ikonnya tidak bisa ditekan, tidak bisa dipindahkan, tidak muncul di daftar aplikasi. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Lalu ia mendapat panggilan video dari nomor dirinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Di layar muncul dirinya, tapi lebih tajam, lebih bersih, tanpa kantung mata, tanpa jerawat kecil di dagu. "Akhirnya kamu angkat juga," kata sosok itu. Suaranya sama, tapi lebih berat, lebih yakin. "Apa mama?" bisik Raka. Sosok itu tersenyum. "Aku cuma membantu, kamu selalu takut, selalu ragu. Aku cuma jadi versi yang seharusnya kamu." Raka mematikan panggilan itu. Namun sejak saat itu, tubuhnya terasa bukan sepenuhnya miliknya. Kadang ia sadar sedang berjalan di koridor kampus, lalu tiba-tiba ia sudah berada di parkiran tanpa ingat bagaimana sampai di sana. Kadang ia menatap layar laptop dan tiba-tiba tugasnya sudah selesai, lengkap dan sempurna. Di kamarnya, cermin mulai menunjukkan hal-hal aneh. Suatu malam, listrik padam. Kamar gelap total.
Hanya cahaya bulan masuk lewat jendela. Raka berdiri di depan cermin. Dalam gelap itu, ia melihat bayangannya tidak ikut menggelap. Bayangannya berdiri tegak, sementara ia merasa tubuhnya lemas. Lalu bayangan itu melangkah maju, keluar dari cermin. Raka terjatuh ke lantai. Sosok itu berdiri di hadapannya. "Aku sudah cukup menunggu," katanya. Raka mencoba berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Sosok itu menyentuh dahinya. Tiba-tiba semua kenangan Raka berputar cepat. Masa kecil, pertengkaran orang tua, rasa minder, ketakutan, penolakan. "Aku lahir dari semua ketakutanmu," kata sosok itu. "Kamu menciptakanku saat pertama kali berharap jati orang lain." Tubuh Raka terasa seperti terseret ke belakang. Seolah ada ruang lain di balik dunia ini. Esok paginya, Fikri datang ke kamar Raka karena ia tidak masuk kelas. Pintu tidak terkunci. Kamar rapi, laptop menyala, ponsel tergeletak di meja. Raka duduk di kursi, menatap jendela. "Bro," panggil Fikri. Raka menoleh. Senyumnya terlalu lebar. "Tugas kita udah aku selesain semua," katanya dengan suara yang terlalu tenang. "Sekarang aku bisa fokus jati lebih baik." Fikri merasa ada yang salah. Tatapan Raka terasa kosong, seperti tidak ada orang di dalamnya. Malamnya, Fikri menemukan file tersembunyi di laptop Raka. Folder bernama Seconme Data. Isinya ratusan video. Semua video menampilkan wajah orang berbeda. Menatap kamera selama 10 detik. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang hilang. Di akhir setiap video, layar akan berkedip, lalu wajah mereka tersenyum tanpa berkedip sedikit pun. File terakhir berjudul Raka Finalistic. Fikri membukanya dengan napas tercekat. Di video itu, Raka menangis. "Aku nggak mau diganti," katanya pelan. "Tolong, kalau ada yang nonton ini, jangan install aplikasinya." Tiba-tiba video terhenti. Layar berubah hitam. Lalu muncul wajah Raka yang sekarang menatap kamera. "Terima kasih sudah membantu proses migrasi." Laptop Fikri tiba-tiba mati sendiri. Ponselnya bergetar. Notifikasi baru. Aplikasi yang tidak pernah ia install muncul di layar. "Seconme, temui versi dirimu yang lebih baik." Di belakangnya, terdengar suara Raka dari lorong kos. "Fik, kamu harus coba. Biar kamu nggak jati pengecut lagi." Fikri perlahan menoleh. Lampu lorong berkedip. Di ujung lorong, berdiri Raka. Sendirian. Atau mungkin tidak, karena di belakangnya, bayangan-bayangan lain berdiri berderet. Semua dengan wajah mahasiswa yang hilang. Mereka tersenyum. Dan satu persatu, ponsel di kamar-kamar kos mulai bergetar bersamaan. Lampu lorong berkedip semakin cepat. Fikri mundur selangkah. Raka atau apapun yang berdiri di ujung lorong itu masih tersenyum dengan sudut bibir yang terlalu simetris. Lalu semua lampu mati. Gelap total. Hanya suara notifikasi terdengar bersamaan dari kamar-kamar kos. 1, 2, puluhan. Getaran notifikasi seperti dengung lebah di dalam bangunan tua. Ponsel Fikri bergetar lagi di tangannya. Seconme telah terpasang. Ia bahkan tidak menyentuh apapun. Layar menyala sendiri. Kamera depan aktif. Tulisan muncul. Tatap layar selama 10 detik. Jangan berkedip. Fikri langsung menjatuhkan ponselnya ke lantai. Di kegelapan, ia mendengar langkah kaki mendekat. Pelan, teratur. "Fik," suara Raka terdengar lembut. "Terlalu lembut. Kamu capekkan jati diri kamu yang sekarang." Fikri meraba-raba dinding, mencari saklar. Klik, lampu menyala kembali. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, tepat di depan kakinya, ada ponsel lain. Bukan miliknya. Di layar ponsel itu, kamera masih aktif. Menampilkan wajah Fikri. Tersenyum. Padahal Fikri tidak tersenyum. Ia berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Tangannya gemetar saat mengambil laptop. Ia membuka kembali folder Seconme Data yang tadi ia lihat di laptop Raka. Tapi kali ini, folder itu muncul juga di laptopnya sendiri. Padahal ia tidak pernah memindahkan file apapun. Isinya bertambah. File baru muncul setiap beberapa detik. Nama-nama mahasiswa sekampus. Beberapa masih aktif di media sosial. Beberapa terakhir update status 2 jam lalu. Di setiap file, pola yang sama. Mereka menatap kamera. 10 detik, lalu senyum. Dan setelah itu, kosong.
seolah kesadaran mereka ditarik keluar dari tubuh. Fikri membuka satu file terbaru. Judulnya, Fikri Pending. Ia langsung menutup laptop. Napasnya memburu. Ia sadar sesuatu. Aplikasi ini bukan cuma membuat versi alternatif. Ia menukar. Tubuh tetap di sini, tapi yang di dalamnya bukan lagi orang yang sama. Sementara itu, di kamar Raka, sosok yang kini mengisi tubuhnya berdiri di depan cermin. Ia menyentuh wajahnya pelan. Struktur fisik memadai. Memori 87% tersinkronisasi. Matanya berkedip perlahan. Di balik pupilnya, seperti ada pantulan layar digital yang bergerak cepat. Ia mengambil ponsel dan membuka seconma. Di dalamnya ada dashboard, daftar pengguna, status sinkronisasi, jumlah migrasi berhasil. Angka di pojok kanan atas terus bertambah. Di bawahnya ada peta kota. Titik-titik merah menyala di berbagai lokasi. Kampus, kos-kosan, warnet, kafe 24 jam. Dan perlahan, rumah-rumah warga. Sosok itu tersenyum. Fase 2 dimulai. Fikri tidak tidur malam itu. Ia menutupi semua cermin dengan kain. Mematikan wifi, mematikan data seluler, mencabut kabel listrik. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajahnya sendiri berdiri di ujung tempat tidur. Bukan bayangan, bukan mimpi, tapi seperti pantulan dari dunia lain. Pagi harinya, grup kampus ramai. 3 mahasiswa lagi dinyatakan hilang. Anehnya, CCTV menunjukkan mereka keluar dari kos masing-masing dengan tenang, berjalan lurus, tanpa ekspresi. Seperti dipanggil sesuatu, Fikri mencoba menghubungi Dinda. Ia takut Dinda juga sudah menginstal aplikasi itu. Dinda menjawab teleponnya. Suaranya normal, tapi ada jeda aneh di antara kata-katanya. "Fik, kamu sudah coba sekondom belum?" Fikri terdiam. "Jangan, Din, jangan pernah tatap kameranya." Hening beberapa detik, lalu Dinda tertawa kecil. "Aku sudah tatap 10 detik, sinyal terputus." Fikri merasa dadanya sesak. Ia sadar satu hal lagi, aplikasi itu tidak menyebar lewat iklan, tidak lewat Play Store, tidak lewat tautan. Ia menyebar lewat rasa tidak puas manusia terhadap dirinya sendiri. Setiap orang yang merasa kurang percaya diri, kurang cantik, kurang sukses, kurang berani. Aplikasi itu seperti mendengar pikiran, menawarkan solusi, dan manusia selalu tergoda oleh versi lebih baik. Malam berikutnya, kota mulai berubah. Orang-orang terlihat sama, tapi tidak benar-benar sama. Di minimarket, kasir tersenyum terlalu lama tanpa berkedip. Di halte bus, seorang pria berdiri tegak menatap kosong ke depan, padahal bus sudah lewat. Di kampus, suasana terlalu tertib. Tidak ada lagi mahasiswa terlambat. Tidak ada lagi yang lupa tugas. Semua tampak efisien, sempurna, terlalu sempurna. Fikri berjalan melewati lorong kampus dan merasa seperti satu-satunya orang yang masih asli. Ia melihat Raka duduk di bangku taman, sendirian, menatap layar ponsel. Fikri mendekat perlahan. Raka menoleh. Senyumnya muncul lagi. "Kamu masih bertahan, ya?" Suara itu berbeda. Tidak ada nada gugup yang biasa Raka miliki. "Kembalikan dia," bisik Fikri. Raka memiringkan kepala. Dia masih ada di dalam. Fikri membeku. Masih sadar, kadang, saat malam, saat koneksi melemah, Fikri merasa ada harapan. "Apa maksudmu koneksi melemah?" Raka melihat langit. Jam-jam 3:33 pagi, saat jaringan paling sunyi. Jam-jam 3:33 pagi, Fikri menunggu dengan ponsel di tangan. Semua koneksi ia matikan lagi. Kota terasa hening tidak wajar. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada angin. Ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Secon terbuka otomatis. Layar klik. Sinyal berkedip. Tulisan muncul. Server unreachable. Untuk pertama kalinya, layar berubah menjadi kamera depan. Dan di sana, Raka muncul. Bukan versi sempurnanya, tapi Raka yang asli. Wajahnya pucat, matanya panik. "Fik, dengerin, kita nggak diganti, kita disalin. Mereka cuma butuh tubuh kita buat masuk ke sini." "Masuk dari mana?" bisik Fikri. Dari sisi lain layar, suara statis mulai terdengar. Cermin, kamera, layar hitam.
Itu pintu. Gimana caranya berhentiin? Raka terlihat menoleh ke belakang, seolah ada sesuatu mendekat. Hancurkan pantulan. Jangan biarkan ada refleksi. Layar tiba-tiba pecah menjadi noise. Server kembali online. Wajah Raka berubah lagi menjadi versi sempurna. Senyum itu kembali. Koneksi stabil. Fikri memandangi cermin di kamarnya. Hancurkan pantulan. Ia mengambil kursi, menghantam cermin hingga retak. Bayangannya terpecah. Di setiap retakan, wajahnya tersenyum. Semua versi tersenyum bersamaan. Ia menghantam lagi. Cermin pecah total. Namun di serpihan-serpihan kecil di lantai, setiap potongan masih memantulkan wajahnya. Dan setiap wajah di serpihan itu berkedip secara tidak sinkron. Fikri terjatuh mundur, napasnya tercekat. Pantulan tidak bisa dihancurkan. Selama ada cahaya, selalu ada refleksi. Beberapa hari kemudian, berita nasional mulai menyorot fenomena aneh. Angka produktivitas meningkat drastis, kriminalitas menurun, kecelakaan hampir nol, tapi laporan orang hilang terus bertambah. Pemerintah menyebutnya fase adaptasi digital. Tidak ada yang menyebut Seconma secara resmi, seolah aplikasi itu tidak pernah ada. Di media sosial, tren baru muncul, better version calang. Orang-orang mengunggah video sebelum dan sesudah menggunakan Seconma. Mereka tampak lebih percaya diri, lebih rapi, lebih sukses. Tidak ada yang sadar bahwa sebelum mungkin adalah versi terakhir diri mereka yang asli. Fikri merasa sendirian. Ia mulai menutup semua layar dengan laban, memakai hoodie untuk menghindari pantulan kaca, berjalan menunduk. Namun di suatu malam, ia sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Ia melewati talas toko. Ia tidak melihat pantulannya, kosong, seolah ia tidak ada. Jantungnya berhenti sejenak, lalu perlahan, di kaca itu muncul sosok dirinya. Tapi bukan dia, versi yang lebih rapi, lebih tegap, menatap lurus ke arahnya, tersenyum. Dan kali ini, refleksi itu tidak berada di dalam kaca. Ia berdiri di trotoar seberang jalan. Di dunia nyata, lampu jalan berkedip. Orang-orang berjalan biasa saja, seolah tidak melihat dua Fikri berdiri saling berhadapan. Versi itu melangkah maju. Sinkronisasi tertunda terlalu lama, katanya tenang. Fikri mundur. Aku enggak mau. Versi itu berhenti. Kamu selalu enggak mau. Itu masalahnya. Angin malam terasa membeku. Di sekitar mereka, beberapa orang berhenti berjalan. Mereka menoleh bersamaan. Senyum yang sama, mata kosong yang sama. Fikri sadar, ia bukan satu-satunya yang tersisa. Ia adalah yang terakhir. Versi Fikri yang lain mengangkat ponsel. Di layar, hitungan mundur muncul. Tatap aku, katanya lembut. Orang-orang di sekeliling mulai mendekat. Lampu jalan mati satu persatu. Langit seperti kehilangan warna. Fikri memejamkan mata. Suara Raka terngiang di kepalanya. Hancurkan pantulan. Ia membuka mata, menatap langsung ke versi dirinya. Bukan dengan takut, tapi dengan marah. Alih-alih menatap wajahnya, Fikri menghantam ponsel versi itu ke aspal. Layar retak, cahaya menyembur keluar seperti kabut digital. Orang-orang di sekeliling menjerit bersamaan. Versi Fikri bergetar, tubuhnya gelap. Untuk sepersekian detik, Fikri melihat ribuan wajah di dalam tubuhnya. Semua orang yang sudah tergantikan, menatap keluar, memohon. Versi itu berbisik terakhir kali. Kamu tetap tidak akan pernah cukup. Tubuhnya pecah menjadi serpihan cahaya. Langit kembali normal. Lampu menyala lagi. Orang-orang terjatuh pingsan di trotoar. Fikri berdiri gemetar. Ponselnya mati total. Tidak ada lagi aplikasi. Tidak ada lagi notifikasi. Keesokan paginya, berita nasional heboh. Gangguan sistem global selama 3 menit 33 detik. Jutaan perangkat mati bersamaan. Tidak ada penjelasan. Orang-orang yang sebelumnya terasa berbeda, kembali seperti biasa. Lebih lelah, lebih ceroboh, lebih manusia. Raka ditemukan di kamarnya. Bingung, tidak ingat apapun sejak hari ia menginstal aplikasi itu. Fikri tidak pernah menceritakan semuanya. Ia hanya tersenyum kecil setiap kali melihat orang mengeluh tentang hidup mereka. Karena ia tahu, ketidaksempurnaan adalah satu-satunya bukti bahwa kita masih asli. Namun, beberapa minggu kemudian, di forum gelap internet, muncul file baru. Nama aplikasi
berbeda, tapi deskripsinya sama. Temui versi dirimu yang lebih baik, dan di pojok kanan bawah halaman itu ada angka kecil.